Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sesi kali ini kita akan membahas secara singkat. Ini karena ada tugas yang diberikan pada mahasiswa baik secara pribadi maupun kelompok. Penting kami sampaikan di dalam tugas yang diberikan dalam mengembangkan makalah masing-masing. Ada struktur yang harus diikuti sebagai pedoman sehingga nanti tidak ada yang membuat dengan strukturnya masing-masing. Kita disarankan mengikuti pedoman yang dibuat sehingga nanti kita tidak dianggap melanggar kesepakatan atau peraturan yang disepakati bersama. Ada beberapa struktur umum di dalam sebuah makalah. Jadi yang pertama, di dalam makalah itu nanti ada pendahuluan. Kita akan membuat pengantar yang menarik perhatian pembaca dan menyajikan latar belakang terkait dengan topik itu. Di dalam pendahuluan ini juga ada pernyataan tujuan atau tujuan dari makalah, kita tulis dalam rangka apa. Di dalam pendahuluan juga kita bisa memberikan gambaran singkat tentang apa yang akan dibahas di dalam makalah tersebut. Itu bagian pertama. Bagian kedua, di dalam makalah itu nanti ada kita namakan badan makalah atau pengembangan. Pada bagian kedua itu ada pengembangan atau badan makalahnya. Pada bagian ini ada analisis dan eksplorasi topik-topik utama dalam beberapa bagian. Kita bisa buat sub-sub bagiannya. Kita akan memberikan argumentasi atau pemikiran-pemikiran utama, hal-hal penting terkait dengan topik itu. Kita akan menyajikan informasi, mungkin ada data atau fakta yang mendukung analisis yang sudah kita berikan. Kita di bagian ini disarankan untuk menyertakan kutipan-kutipan atau referensi dari sumber-sumber yang relevan dengan topik yang kita bahas. Jadi kalau misalnya ada yang dikutip dari sumber mana saja, tolong dipastikan bahwa pola kutipannya setiap sumber itu diberikan dengan benar. Kemudian kita akan memberikan perbandingan atau kontras ya dengan sudut pandang atau pendekatan yang berbeda. Jika dia sama, samanya pada aspek apa, jika dia berbeda, berbedanya pada bagian yang mana. Kemudian bagian ketiga dari makalah kita itu berkaitan dengan diskusi atau pembahasannya. Kita akan interpretasi analisis kita di bagian sebelumnya dan mengeksplorasi konsekuensi atau implikasi dari temuan tersebut. Kita akan memberikan penjelasan yang memadai tentang bagaimana temuan tersebut terkait dengan topik yang lebih luas atau konteks yang lebih luas. Di bagian ketiga ini kita akan memberikan pemikiran kritis atau evaluasi kita terhadap materi yang sedang kita bahas. Bagian keempat dari makalah itu adalah kesimpulan. Kita akan memberikan ringkasan singkat dari argumen dan temuan-temuan yang kita anggap paling penting. Kita bisa memberikan penekanan kembali pada tujuan atau tujuan makalah itu disusun. Kemudian kita di dalam kesimpulan juga bisa menyertakan pernyataan tentang signifikansi topik atau implikasi potensial dari analisis yang telah kita lakukan. Dan di akhir mungkin ada saran-saran yang kita anggap penting untuk pertimbangan-pertimbangan lanjutan. Karena tadi ada beberapa rujukan, kutipan, dan seterusnya, di bagian kelima makalah itu ada namanya daftar pustaka atau referensi. Jadi kita akan menyertakan daftar semua sumber yang telah kita gunakan di dalam makalah. Kita bisa menggunakan pola-pola penulisan yang umum yang telah kita tentukan. Kita bisa menggunakan pola apa, MLA, Chicago mungkin, dan lain-lain. Kita harus memastikan bahwa referensi diurutkan secara alfabetis atau ketentuan lain dengan menggunakan format yang konsisten. Di bagian akhir, di bagian ke-6, di dalam makalah itu kita bisa menyertakan lampiran jika ada ya. Jadi mungkin ada materi tambahan seperti data, tabel, atau grafik yang
bisa mendukung analisis kita, tetapi tidak perlu dimasukkan di dalam badan makalah, kita bisa menyertakan di bagian lampiran. Jadi struktur makalah kita jika kita ulangi dari awal, itu ada pendahuluan, ada badan makalah, ada diskusi dan pembahasan, ada kesimpulan, ada daftar pustaka atau referensi, dan ada lampiran jika diperlukan. Demikian teman-teman, mudah-mudahan paparan singkat ini bermanfaat. Terima kasih, mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.